Dan sesungguhnya inilah dinamika politik yang terjadi di bangsa kita Indonesia pada hari-hari belakangan ini. Karena itu teman-teman, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini ya. Dalam Pilpres kita akui Prabowo sebagai partai ataupun sebagai presiden yang terpilih. Di pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orang siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi, provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni, jelas quick dan clear. Di Jawa Timur Khofifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan di Tuan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah, secara umum di provinsi-provinsi besar, ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada Pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena Pilkada saat ini Gerindra menang dan Pileg kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3, kalah dari Golkar yang saat itu secara Pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu kalau kita hitung rata-rata secara umum, wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. Kenapa misalnya Prabowo Subianto memberikan endorsement politik di Banten? Andra Soni yang dalam survei-survei, dalam kalkulasi politik apapun, rasa-rasanya sulit mengalahkan Airin. Karena Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra di Banten, melawan terah politik dinastinya Atu, mengusung Airin Rahmadiani. Kenapa misalnya Prabowo tidak terbuka mengendorse Ridwan Kamil di Jakarta? Saya menduga Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Tapi beda ceritanya. Kalau Ridwan Kamil itu, misalnya besok Ridwan Kamil Gerindra, saya hakul yakin kalau Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran, Prabowo juga akan memberikan dukungan secara terbuka. Seperti yang di Jawa Tengah ataupun seperti di Banten. Itu yang saya kira memang harus dikalkulasi secara utuh. Saya membaca dukungan politik Prabowo di begitu banyak tempat, yang paling sama hanya di Jakarta. Enggak terlampau kelihatan. Bahwa ada makan malam, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada surat edaran yang diupload oleh salah satu artis kawakan misalnya, iya, tapi kan sehari 2 hari itu di take down. Seakan-akan surat edaran yang nggak terlampau serius. Beda ceritanya ketika Prabowo itu memberikan dukungan politiknya kepada Andra Soni ataupun kepada Lutfi, terbuka, dan itu ajakan untuk memilih. Ini yang saya kira memang kenapa daya hentak endorsement Prabowo di Jakarta itu tidak terlampau kelihatan. Yang justru kelihatan adalah bagaimana dukungan politik Jokowi yang secara terbuka. Oleh karena itu tinggal kita cek nanti ini apakah pilkada serentak itu, maksud saya pilkada Jakarta berlangsung 1 ataupun 2 putaran. Per hari ini kalau kita membaca quick count, satu-satunya kesimpulan yang bisa disampaikan adalah kubu nomor 3 Pramono dan Sidul itu mengungguli 2 paslon yang lain dengan angka kisiran 50 sekian. Tapi semuanya ini kan dalam rentan margin of error. Quick count itu kan ada margin of error yang 1%, ada yang 1,5%, ada yang 2%. Tentu bagi kubu Pram dan Sidul dibaca optimis bahwa pilkada berlangsung 1 putaran di Jakarta. Tapi bagi kubunya Bang Silvester, bagi kubunya Kimplas, Kak Irma, dibaca negatif. Itu tidak 1 putaran, tapi berlangsung 2 putaran. Tapi ingat, dalam undang-undang pilkada disebutkan bahwa quick count dan survei ini adalah partisipasi politik dari masyarakat, bukan hasil resmi dari KPU. Jadi itu sangat jelas ya teman-teman semua, dan entah kenapa sampai hari ini justru yang disalahkan oleh PDIP melalui beberapa kadernya itu seperti Hasto, Deddy Sitorus, lalu kemudian juga ada Adiana Pitupulu menyalahkan Jokowi terus-menerus. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu itu ada yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini menggerakkan parcok katanya untuk memenangkan salah satu paslon. Nah sekarang yang menjadi presiden itu adalah Bapak Prabowo Subianto, bukanlah Pak Jokowi. Tetapi entah kenapa justru yang disalahkan adalah Pak Jokowi lagi.
Nah, teman-teman dan saudara-saudari semuanya, kalau saya secara pribadi mengenai parcok ini katanya digerakkan oleh Pak Jokowi, itu tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Karena sebenarnya mengenai hasil dari pilkada ini, versi quick count, lalu kemudian juga ada real count dari KPU, ini kan sebelum-sebelumnya sudah kelihatan di masa-masa kampanye ketika dilakukan survei, siapa yang unggul, siapa yang tidak. Jadi kemudian pada pilkada orang sudah bisa meraba-raba, orang sudah bisa memperkirakan kira-kira siapa yang bakalan memenangkan kontestasi. Tetapi memang ada juga beberapa kejutan karena pada masa-masa kampanye misalnya elektabilitasnya sedang-sedang saja, tapi menjelang hari H tiba-tiba melonjak naik. Nah, ini kan tentu sebuah kejutan. Tapi apapun itu, hari ini yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo Subianto, dan saya sangat senang ya karena beliau belum 2 bulan bekerja ataupun dilantik sebagai presiden, luar biasa sekali. Beliau bekerjanya kunjungan ke luar negeri, lalu kemudian juga memberikan perhatian perihal dalam negeri, dan wakilnya yang juga bisa bermitra ya. Jadi kedua-duanya ini luar biasa saling melengkapi ya. Seperti waktu lalu Pak Prabowo-nya ke luar negeri, lalu kemudian Pak Gibran-nya mengurusi apa yang ada di dalam negeri. Jadi luar biasa sekali Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Pak Gibran. Nah, mari kita melihat beberapa komentar di sini. Dikatakan bahwa Adi Prayitno tetap di hati, selalu masuk akal sesuai kenyataan. Mantap ya, kenyataannya adalah bahwa Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia dan Partai Gerindra itu memenangkan pilkada yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu itu. Karena kader-kader terbaiknya seperti yang tadi diberikan contoh oleh Bang Prayitno itu kan luar biasa sekali. Tetapi kemudian yang disalahkan Pak Jokowi. Nah, sepertinya orang-orang yang menyalahkan Jokowi hari ini adalah orang-orang yang nampaknya kecewa, marah, sakit hati, galau, tidak berterima dengan kenyataan kalah dalam pilkada. Saya melihatnya seperti itu, teman-teman. Bagaimana kalian melihatnya? Silahkan disampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia. Tetapi lagi-lagi juga beberapa waktu yang lalu ini kan PDIP sudah secara resmi ya memberikan pengumuman bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi kader PDIP. Ya, di situ ada Pak Jokowi, ada Gibran, ada Bobi Nasution. Ya, itu bukan kader PDIP. Nah, sebenarnya sih pengumuman semacam ini sepertinya saya melihatnya itu hanya sebuah simbolisasi atau kemudian hanya karena mungkin ya administrasi ADART yang mesti dilakukan ya. Karena kan sebelum Pilpres mengenai Pak Jokowi ini kan apakah dia kader PDIP atau bukan, itu kan sudah kelihatan dari keputusan politik yang dibuat oleh Pak Jokowi ya, dan juga lebih kuat lagi pada pilkada beberapa waktu yang lalu itu. Jadi pengumuman perihal Pak Jokowi itu bukan lagi kader PDI Perjuangan ya, itu sesuatu yang tidak mengagetkan sebenarnya karena sebelumnya sudah kelihatan seperti itu ya. Lalu kemudian juga di sini ada yang menuliskannya, setuju pendapat Mas Adi, pemimpin itu memang harus didasari kecerdasan, terutama kecerdasan intelektual. Artinya pemimpin itu memang harus lebih cerdas dari yang dipimpin, supaya negara dan daerah itu benar-benar bisa maju secara terukur, bukan maju normatif atau lip service. Ingat bagi rakyat ya, yang perlu itu bukan dari partai mana, tapi dari partai apa saja. Adi juga sebagai pengamat sebaiknya mencerdaskan publik ya. Selain itu disarankan kepada media pengamat ya, akademisi juga hilangkanlah sensasi politik ya. Oke, ini dari Subhan ya, Subhan 6132. Lalu kemudian mari kita melihat lagi di sini beberapa komentarnya ya. Oke, di sini ya, selamat buat warga Jakarta katanya. Satu putaran, jangan lengah, harus dikawal sampai KPU memutuskan nanti sekali lagi. Selamat katanya. Oke, ya ini dia ya. Ini kan reaksi ya ataupun respon dari netizen, dan itu yang disampaikan di sini ya. Inilah hikmah kesabaran Bapak Prabowo yang telah beberapa kali ikut kontestasi presiden, dan sekarang ketika beliau jadi presiden benar-benar kadernya ikut terbawa sukses di pilkada. Selamat Bapak memang selalu mengangkat derajat orang lain dalam berbagai hal, termasuk dalam karir politik. Nah, itu dia ya teman-teman semua. Mantap. Kandang Banteng pindah ke Jakarta katanya, yang selama ini dibilang kandang Banteng sekarang tersungkur tumbang dengan telak. Alhamdulillah masyarakat Jawa Tengah cerdas sekarang pada sadar. Bravo Gus Yassin katanya. Oke, jadi ini reaksi ya, ataupun respon ya teman-teman semua. Lalu juga di sini ada ya
untuk kepala negara, tolong kembalikan BI katanya di bawah kepala negara dan tunaikan hak konstitusional keuangan rakyat Indonesia untuk tahap pertama. Oke, 1 juta per bulan katanya di sini ya. Jadi ini dia teman semua komentar-komentar dari netizen ya, ada yang mendukung ya perihal apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno ini.